adil Kak Kalino, bacuranin Kak Saruga, basengat Kak Jubata. Karosik mulai tumbuh, tanah mulai jadi, hidup di kantong adat, mati di kantong tanah. Yang kami hormati dan kami muliakan Bapak Raja Luai, Bapak Ketua Singabangsa, yang kami hormati Bapak Sekretaris Daerah Bapak Alexander Lulio, sekaligus Pakis Jagapati Kerajaan Luai Desa 9 Demong 10. Yang terhormat, yang mulia Bapak Raja Luai, yang terhormat Bapak Sekda selaku Pakis Jagapati Desa 9 Demong 10, Bapak Alexander Lulio SSPP MSI, yang terhormat Kepala Dinas Perhubungan Selatan Pak Lorenzius Sikat Budak, talinya ada pun Insinyur Lorenzius Sikat Budak MSI. Kita semua di Indonesia ini, satu-satunya yang ada adalah Raja Dayak yang ada itu adanya di Sengkuang, Dusun Sengkuang, Desa Buak Hidung, Kecamatan Hulu Sungai. Hal ini saya sampaikan mengapa? Bagi kami yang berada di Dinas Pariwisata dan Kebudayaan merupakan suatu kehormatan. Artinya kita ini membuat simbol-simbol bahwa kita orang Dayak ini sebenarnya tidak terbelakang, tetapi belum tergali. Sehingga pada saat sekarang lewat Dinas Pariwisata dan Kebudayaan kami ada anggaran untuk pembangunan itu. Ketika itu akan dibangun, kami juga ada suatu syarat-syarat tertentu yang harus kita miliki. Sehingga dalam pembangunan ini tidak ada hal-hal yang berkaitan atau bersangkutan masalah hukum. Ketika ini, saat ini kita hadir di sini bersama-sama membicarakannya, bagaimana cara memulainya, dan juga bagaimana kita memolesnya. Artinya dalam arti kata, sebuah dokumen ini legal, dokumen ini sah. Ketika itu kami juga dari Dinas Pariwisata dan Kebudayaan mohon dukungan, terutama dari masyarakat. Yang kedua, dukungan daripada Pak Sekda, Sekretaris Daerah, dan sekaligus nanti mengarahkan. Artinya dalam arah ini kita semua harus patuh. Oleh karena itu, menurut saya, karena ini menyangkut identitas kita, simbol tadi, jadi harus kita rancang tanpa melewatkan sedikit pun simbol-simbol yang mewakili makna-makna nilai-nilai luhur adat budaya tradisi Dayak. Nah, karena sebabnya di sini ya saya minta orang tua di sini, para tokoh sini memberikan masukan. Rancangan sudah ada, didesain, tapi ini bersifat umum. Nah, kalau di Pontianak kan ada Lumah Radang, seperti itu modelnya. Itu mengambil gabungan juga sebenarnya dari Kalimantan Barat. Tidak hanya orang Ahe itu, kalau orang Ahe kan itu lebih cenderung ke rumah betang. Sama kalau kami di Simpang pun rumah betang. Karena kami ini dari orang Iban sebenarnya, mirip. Sama dan kami pun rumah betang panjang gitu. Nah, untuk di sini nanti kita gabung saja boleh, tapi ada ciri khas dari Kerajaan Luai yang harus ada, ataupun nanti mengakomodir simbol-simbol dari seluruh unsur
akaran sungai suku Dayak, orang Dayak. Nanti makanya nanti saya minta kepada kita semua untuk memberikan pendapat, saran ya. Jadi setelah ini nanti Pak Taim silakan nanti menceritakan, termasuk tadi ini sudah mau cek lokasi. Nah, aula ini hanya salah satu saja yang nanti akan kita fungsikan untuk acara-acara besar seperti merubah itu ke depan tidak lagi di sini Pak Raja. Ini kan rumah sama seperti konsep kalau bupati, gubernur, presiden. Kalau acara-acara rapat kan tidak di rumah, tidak mungkin rapat di rumah bupati. Rapat itu di pendopo, sebelahnya rumah. Nah gitu konsepnya ya, supaya paham. Ini rumah tinggal, rumah keluarga. Acara nanti di sana, bukan karena kelebihan beliau, tetapi dengan segala yang ada dari beliau, kita harus menyokong simbol ini kan, simbol yang harus kita jaga. Kalau tidak kita siapa lagi? Nah kita lah gitu kan. Nah saya dalam segala kemampuan saya, kemampuan saya miliki ya, saya berjuang semampu saya, sedikit. Nah untuk tahun ini memang sesuai dengan rencana kemarin yang disampaikan, kita membangun yang balai pertemuan itu. Nah harapan saya nanti tanah yang sudah dibebaskan itu bisa kita tata dengan baik dan kita buat yang bagus. Tidak hanya bangunannya buntain ya, tapi depan nanti juga, maka saya bawa Pak Kia, itu juga kita buat stair yang bagus. Terus sekarang stair itu kita baca kemarin waktu saya balik mau buat, itu sempit. Nanti stairnya kita lebarkan, mempetkan ke tebing itu, kita lebarkan ke samping ke kiri kanan, sehingga bisa juga di situ ada acara terkait dengan sungai, air gitu ya, kayak air ritualnya di tepi sungai. Jadi bisa di situ dilaksanakan. Bisa buat bertingkat Pak. Ini silakan disurvei, dirancang-rancang sehingga acara kita ini namanya Raja Dulu Air. Jadi terkait dengan air kan, sungai. Sehingga ada ritual tertentu kita harus adakan di tepi sungai, kita ke sana saja. Atau merubah pun ada juga ke sana. Jadi makanya Pak Kian nanti juga bisa meninjau dengan pembedaan yang juga ada, bisa perubahan dicatat. Yang terhormat Pak Sekda, yang juga Patih jaga Patih kita, kemudian Bapak-Bapak Kepala Dinas, Bapak Ibu semuanya dari Pemda Ketapang, Pak Raja, mohon izin ya untuk kami presentasi permintaan dari Pak Patih. Ya, beliau memang punya perhatian khusus yang besar ke Kerajaan Luai. Nah, jadi beberapa kali beliau diskusi ke saya pengen beliau pengen bahwa perhatian ini bisa diwujudkan gitu. Nah, dari proses diskusi itu kami menerjemahkan ya, menerjemahkan keinginan beliau, maksudnya harapan beliau untuk dalam bentuk perencanaan, desain dan gambar yang nanti bisa Bapak Ibu lihat bersama-sama. Nah tentu juga nanti mohon masukan dari Bapak Ibu semua, termasuk terutama Pak Raja, bahwa ini bentuk bangunan kita ini akan seperti apa, ornamen dan lain sebagainya nanti akan seperti apa. Itu ya. Perkenalkan, nama saya Taim Odok. Ya, saya dari Kampung Keluang. Kalau Jalan Trans Kalimantan itu di Balai Berkuah itu masuk ke dalam lagi 2 kilo. 2 kilo masuk ke dalam antara Balai Berkuah dengan Balai Semandang. Nah, jadi saya orang kampung juga. Nah, kebetulan saya sekolahnya di bidang arsitektur, buka usaha biro arsitek di Pontianak. Nah, sudah 7 tahun ini kami berkecimpung di bidang ini. Jadi adalah beberapa karya kami, baik itu rumah adat, kemudian rumah ibadah, gereja, masjid, kemudian rumah-rumah pribadi, kemudian rumah-rumah bangunan komersial. Jadi kami bergerak di bidang itu. Nah, hari ini saya didampingi oleh, saya memang minta ke Bang Noven nanti karena teknis beliau ini dari beberapa tahun yang lalu saya komunikasi dan sering terkoneksi juga dengan Daud ini untuk komunikasi mengenai desain, karena termasuklah yang di rumah adat Balai Semandang segala itu beliau juga bantu saya untuk teknis di desainnya. Oke.
Aula ini konstruksinya mau tidak mau kita gunakan beton, ya. Tetapi di posisi tertentu kita gunakan kayu sebagai bagian dari ciri khas rumah adat kita. Nah, ini aula ini juga. Dan di atap, di bagian atap itu ada simbol burung, naga, simbol naga. Ada ekornya, ada kepalanya. Nah, nanti di bagian tengah ini akan ada satu tiang utama, ya. Tiang utama sebagai jantungnya atau nafasnya daripada bangunan itu. Ya, kalau orang Jawa itu nyebutnya soko guru. Kalau kita itu istilah arsitekturnya ya, tiang aras ya. Kalau kayu itu toras ya. Kalau bahasa kami itu toras ya. Jadi ibaratnya itu toras bangunannya itu gitu. 17 meter. 17 meter. Nah, nanti yang saya masih itu bawanya sampai ke lokasi itu. Nah, ini yang dari kita gimana teknisnya. Nah, ini bagian depan ya. Di bagian depan ini coba ke denah, ke denah. Nah, ini lantai dasar ya. Bagian lantai dasar itu kosong, ya. Ada ruangan-ruangan 1, 2, 3, termasuk satu ruangannya agak besar itu untuk dapur umum. Nah, ini adalah aulanya, ya. Di aula ini ada selain aula ruangan terbuka, ada 3 ruangan yang terdiri dari 1 ruang keramat, 1 ruang beigal, kemudian 1 lagi ruang pusaka. Nah, ini permintaan khusus dari Pak Atih, karena di tempatnya Pak Raja itu banyak simbol-simbol atau alat-alat budaya yang khusus yang tidak boleh ibaratnya sakral lah. Nah, ini untuk tempat-tempatnya sakral itu. Nah, kemudian di depannya itu ada aulanya. Kemudian di pinggir kiri kanan di selasarnya itu ada tempat untuk tempayan. Ya, tempayan itu untuk entah ritual nanti apakah untuk tempat tua atau apa di situ nanti. Ya. Kemudian ada 3 tangga kiri dan kanan ini tangga kayu bulat kecil. Ya. Kemudian ada 1 tangga utama yang depannya itu. Nah, itu cukup besar 5 meter. Nah, kemudian ada lagi jalur ke belakang di samping ruang pusaka itu. Itu nanti tembus ke rumahnya Pak Raja, ke rumah ini. Itu. Nah, besarnya itu 12 kali 30. Dia memanjang menghadap ke sungai. Gitu. Jadi kalau nanti ada istilahnya waterfrontnya, ya di sungai itu, kalau misalnya kita tata lagi bagian depannya itu akan cantik. Nah, kalau sekarang kan